Shalom saudara, kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami yang hadir, Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani saat ini, maupun jemaat di rumah mereka masing-masing, maupun mereka Tuhan yang berada di luar jemaat yang menyaksikan live streaming ini. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami, sehingga firman Tuhan ini boleh mengubahkan hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, kita akan dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kita masih mengadakan saudara ibadah secara online penuh. Ya, jadi yang hadir di sini hanya beberapa orang yang khusus melayani di gereja. Namun saudara, biarlah semuanya ini tidak mengurangi saudara keintiman kita di dalam hubungan kita dengan Tuhan, dan tidak mengurangi saudara hati kita yang rindu mendengarkan firman Tuhan. Buka hati saudara, dan firman Tuhan siap memberkati saudara dan saya. Baik saudara, temanya adalah pada saat ini eksosia dan dunamis. Kita akan membaca di dalam Lukas pasal yang keempat. Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-31. Lukas pasal yang keempat ayat 31 sampai ayat yang ke-37. Ya. Judulnya adalah Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar, dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu." Saudara, di dalam rumah ibadat Tuhan Yesus saat itu memberikan pengajarannya, dan setiap orang yang mendengarkan di dalam rumah ibadat itu mereka takjub. Dikatakan karena perkataannya penuh dengan kuasa. Ya, saudara. Kemudian dikatakan bahwa pada saat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan dikatakan setan itu mengakui akan kekuasaan Tuhan, saudara, akan otoritas yang diberikan oleh Tuhan, yang diberikan Bapa kepadanya, saudara. Dan kemudian firman Tuhan mengatakan Yesus menghardik, saudara. Ya, roh jahat itu dikatakan, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka roh jahat itu menghempaskan orang itu, dan saudara, terlepaslah saudara orang itu daripada ikatan kuasa kegelapan. Dan saudara, mereka yang hadir pada saat itu di dalam rumah ibadah, mereka takjub, dikatakan alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dikatakan dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Ya, saudara, perkataan dikatakan alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ya, ia memberi perintah kepada roh jahat, dan mereka pun keluar. Ya, saudara, kata wibawa dan kuasa, saudara, di dalam bahasa aslinya dikatakan bahwa wibawa itu diambil dari kata exousia, ya, exousia, dan dikatakan wibawa dan kuasa. Kuasa itu dunamis, ya, exousia dan dunamis.
Ya, saudara, dua kata ini adalah dua kata Yunani. Saudara, kata Yunani yang pertama exousia berarti, saudara, yang lebih tepat artinya adalah otoritas, ya, otoritas. Kemudian saudara, dunamis berarti kuasa, ya. Jadi Tuhan Yesus, saudara, memiliki otoritas dan kuasa, exousia dan dunamis, ya. Saudara, banyak sekali kata exousia diterjemahkan sebagai kuasa, ya. Sebetulnya, saudara, bahwa exousia itu berarti otoritas, ya, atau wewenang, ya, wewenang, memiliki otoritas, memiliki wewenang, ya. Saudara, memiliki otoritas berarti memiliki wewenang, ya, atau saudara memiliki hak, ya, saudara, untuk menjalankan, melakukan sesuatu. Saudara, di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 dikatakan firman Tuhan, tetapi setiap orang yang menerimanya, menerima Yesus, diberinya kuasa sebagai anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, ya. Saudara, kuasa di sini, saudara, tidak tepat karena kata aslinya adalah exousia, ya. Terjemahan yang tepat adalah dikatakan setiap orang yang menerima Yesus, saudara, diberinya hak, diberinya otoritas, ya, saudara, untuk menjadi anak-anak Allah, ya, diadopsi, diangkat sebagai anak-anak Allah, ya. Jadi kata aslinya adalah exousia, ya, yang berarti diberinya otoritas, diberinya hak, ya, diberinya wewenang, saudara, untuk menjadi anak-anak Allah. Statusnya diberikan, ya, pada saat kita percaya kepada Yesus, ya, maka Tuhan memberi kita hak untuk menjadi anak-anak Allah, ya. Saudara, di dalam Matius 28 ayat yang ke-18 juga dikatakan, kepadaku telah, Yesus mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, ya. Kata kuasa di sini diambil dari kata Yunani, saudara, exousia, ya. Saudara, yang lebih tepat dikatakan kepadaku telah diberikan segala exousia, telah diberikan segala otoritas di sorga dan di bumi, ya. Saudara, otoritas. Ya, kemudian saudara, kita bisa memperhatikan di sini, ya, bahwa kata dunamis, ya, dunamis itu adalah berarti kuasa, ya, kuasa, kuasa atau power di dalam bahasa Inggris, yaitu sebuah kekuatan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu. Kata dunamis adalah akar dari kata dinamit, saudara, ya. Adalah satu kekuatan yang memiliki daya ledak yang dahsyat, ya. Kita mendengar kata dinamo, saudara, yaitu kekuatan untuk menggerakkan sesuatu, ya. Nah, di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa dunamis kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, ya, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea dan Samaria. Ya, jadi saudara, kita bisa perhatikan bahwa di dalam diri Yesus, Yesus memiliki kuasa, Yesus memiliki otoritas, ya, dunamis, kuasa, otoritas, yaitu exousia, ya, saudara. Jadi dua hal ini penting untuk kita ketahui supaya saudara dan saya dapat mengetahui, saudara, apa yang Tuhan telah berikan kepada saudara, ya. Sama seperti Tuhan Yesus juga memberikan kepada para murid saat para murid diutus untuk memberitakan Injil. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberikan kepada para murid, dikatakan, aku telah memberimu kuasa. Ini Tuhan Yesus berbicara kepada para murid di dalam Lukas
10 ayat yang ke-19, yaitu saudara, aku telah memberimu kuasa, di dalam terjemahan aslinya adalah exousia, untuk menginjak ular dan kalajengking dan untuk menghancurkan kuasa musuh, ya. Jadi Tuhan Yesus memberikan kepada murid-muridnya yaitu exousia, yaitu otoritas, ya. Saudara, dengan adanya otoritas maka kuasa akan mengikuti, ya. Pada saat setiap orang diberi otoritas, maka kekuasaan itu dilimpahkan, ya. Seperti seorang raja, saudara, tongkat raja itu berbicara tentang otoritas, ya. Bukan berbicara tentang kuasa, berbicara tentang exousia, yaitu otoritas, ya, bahwa dialah pemegang kekuasaan. Demikian juga Tuhan Yesus berkata, kepadaku telah diberikan kuasa, ya, bukannya dunamis tapi exousia. Dan di dalam exousia, yaitu otoritas, di situ mencakup adanya kuasa, ya. Saudara, dikatakan di sorga dan di bumi. Artinya Bapa di sorga melimpahkan saudara wewenangnya, otoritasnya dilimpahkan kepada Yesus untuk menjalankan pemerintahannya, ya, di muka bumi maupun di dalam kerajaan sorga, ya. Jadi di dalam kerajaan sorga, saudara, nanti kita akan melihat bertemu muka Tuhan Yesus yang memerintah sebagai raja, ya, saudara dan saya, ya. Saudara, kuasa exousia digunakan Yesus, saudara, di sini di dalam mengusir setan, saudara, ya. Saudara, mengusir setan. Dikatakan bahwa setan juga menyadari bahwa Tuhan Yesus memiliki otoritas. Dikatakan, engkau hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau. Engkau itu yang kudus dari Allah. Iblis gentar pada saat menghadapi Yesus, pada saat Tuhan Yesus berada dalam rumah ibadah, sehingga saudara, kekuatan Yesus yang menyertai di dalam pengajarannya membuat kuasa roh jahat itu gentar, saudara. Dan Tuhan Yesus dengan kuasa otoritasnya, dikatakan dengan otoritasnya dia berkata, diam, keluarlah daripadanya. Maka saudara, apa yang terjadi? Saudara, iblis harus tunduk kepada perkataan Yesus, karena saudara, dia pemegang otoritas tertinggi, ya. Kalau saudara, kita berhadapan dengan polisi, maka saudara, kita berhadapan dengan otoritas. Kalau kita melawan polisi, maka kita sama saja melawan pemerintah yang memberikan otoritas kepada polisi untuk menjalankan keamanan maupun TNI, ya, saudara, di negara kita. Tuhan memberikan otoritas, saudara, ya, kepada orang tua, ya, untuk mendidik anak-anaknya, ya. Melawan orang tua sama dengan saudara kita melawan Allah sendiri. Demikian juga pemerintah diberikan otoritas dari Allah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Saudara, memberikan otoritas kepada pemerintah di dalam menjalankan saudara kekuasaannya, ya. Karena firman Tuhan katakan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Melawan pemerintah sama dengan kita melawan Allah sendiri. Kalau kita perhatikan sekarang, saudara, di zaman pandemi ini, saudara, ada orang-orang yang tunduk sama pemerintah, protokol kesehatan, tetapi ada juga mereka yang tidak tunduk, ya. Dan mereka yang melawan, saudara, kita bisa lihat mereka berhadapan dengan hukum. Sehingga saudara, ada hukum yang mengatur, pemerintah diberikan otoritas untuk membuat undang-undang. Saudara, setiap pelanggaran akan berhadapan dengan hukum. Sehingga orang-orang yang melanggar, saudara, dia akan menerima hukuman. Kita bisa lihat, saudara, di berita televisi, berapa banyak orang, saudara, tidak peduli jabatannya apapun, saudara, ya, mau dia, saudara, jabatannya tinggi di dalam masyarakat ataupun dia sebagai pejabat negara, kalau dia melanggar,
maka saudara dipecat, dia akan berhadapan dengan hukuman saudara. Ya, jadi jangan kita bermain-main dengan otoritas Allah sebagai pemegang kekuasaan pencipta kita. Jadi saudara perhatikan bahwa iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa saudara melawan Yesus karena Tuhan Yesus dikatakan dialah pemilik kuasa di sorga maupun di bumi. Ya, dia pemilik saudara otoritas yang telah diberikan oleh Bapa di surga, saudara, untuk menjalankan pemerintahan baik di sorga maupun di muka bumi ini. Nah saudara, firman Tuhan katakan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus maka diberinya kuasa. Ya, dalam terjemahan asli yaitu diberinya otoritas. Untuk apa? Saudara, menjadi anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah yang percaya pada Yesus, dia memiliki otoritas. Ya, saudara, otoritas apa? Tuhan Yesus katakan tanda ini menyertai orang yang percaya, mereka akan mengusir setan demi namaku. Ya. Jadi otoritas itu saudara diberikan kepada orang percaya untuk menggunakan namanya. Ya. Di dalam diri setiap orang percaya, saudara, ada otoritas. Ya, untuk menggunakan nama Yesus, saudara, nama yang berkuasa untuk mengusir setan-setan, dikatakan untuk menyembuhkan orang sakit. Bahkan dikatakan firman Tuhan katakan bahwa untuk saudara menuntun orang untuk mereka menerima Roh Kudus. Tuhan berikan kuasa. Sama seperti Ananias diberikan kuasa otoritas oleh Tuhan Yesus, diutus bertemu dengan Saulus. Ya saudara, waktu itu Paulus ya bernama Saulus karena dia saudara waktu itu ingin menganiaya pengikut Kristus. Maka di dalam perjalanannya Tuhan Yesus berkata, "Mengapa engkau menganiaya aku, hai Saulus?" Ya, pada saat itulah terjadi pertobatan saudara. Ya, Paulus mengalami kebutaan dan kemudian 3 hari dia tidak makan. Saudara, disitulah awal pertobatannya. Dan Ananias disuruh Tuhan Yesus untuk bertemu dengan Saulus untuk mencelikan matanya yang buta, saudara, kemudian untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, saudara, anak-anak Tuhan memiliki otoritas. Tuhan Yesus sudah berada dalam kerajaan surga, dan Tuhan Yesus melimpahkan otoritasnya kepada saudara dan saya. Ya, saudara, sehingga saudara dan saya memiliki otoritas eksosia dan diikuti dengan dunamis, yaitu kuasa. Ya, bukan hanya saudara otoritas, tapi juga kuasa yang menyertainya. Saat Tuhan Yesus mau naik ke surga, dikatakan, kamu tunggu di Yerusalem. Kamu akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Kamu akan terima kuasa, dunamis, saudara. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil, saudara. Untuk memenangkan jiwa-jiwa. Ya, melalui mukjizat, saudara, tanda-tanda yang diperbuat oleh para rasul pada zaman gereja yang mula-mula. Mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, saudara, karena Tuhan Yesus telah memberikan kuasa dunamis, maupun saudara, Tuhan juga memperlengkapi kita, memberikan kuasa eksosia, yaitu otoritas kepada setiap kita anak-anak Tuhan. Ya, saudara, inilah yang firman Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya. Di sini dikatakan kuasa iblis menghempaskan orang itu ke tengah orang banyak, lalu keluar, saudara, dan semua orang takjub yang mendengarnya, saudara, dan berkata seorang dengan yang lain, alangkah hebatnya, saudara, perkataan ini. Otoritas akan disertai dengan kuasa. Kalau saudara membaca firman Tuhan, bagaimana seorang perwira, ya, di Kapernaum dikatakan, yang memohon kesembuhan bagi hambanya. Kemudian saudara, ya, dia mengutus para sahabatnya, justru orang-orang, ya, para kepala-kepala orang Yahudi. Ya, kenapa mereka mau menolong saudara? Seorang tentara Romawi yang menjajah bangsa Yahudi.
yaitu tua-tua Yahudi. Karena dikatakan firman Tuhan, karena perwira ini ya, dia memiliki kasih, saudara. Dia banyak menolong untuk rumah-rumah ibadat orang-orang Yahudi ya. Karena itu saudara, tua-tua Yahudi itu mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, saudara, dekat, dan mengatakan, Tuhan, dia layak engkau tolong karena dia banyak berbuat kasih dan membantu bangsa kita, terutama membantu pembangunan bait Allah, rumah Allah ya. Dalam perjalanannya Yesus dengan para tua-tua Yahudi, saudara, ke rumah seorang perwira di Kapernaum itu, saat saudara hampir sampai ke rumah perwira itu melihat, dan perwira itu mengetahui bagaimana budaya saudara orang Yahudi. Mereka tidak boleh berkunjung ke rumah orang yang bukan Yahudi karena memang dianggap sebagai sesuatu yang najis, saudara. Walaupun Tuhan Yesus, saudara, tidak peduli akan itu semua ya, namun dia menghargai para tua-tua yang mengikuti Tuhan Yesus ya. Saudara, apa yang dia katakan, saudara? Perwira itu berkata kepada saudara, kepada hambanya, tolong ya beritahukan ya bahwa aku nggak layak menerima Yesus dan para tua-tua di rumahku ya. Karena itu cukup katakan sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku ini ya adalah seorang bawahan ya, dan di bawahku ada juga prajurit-prajurit ya. Dia dengan rendah hati, dia tidak mengatakan aku ini pimpinan, karena dia menyadari di atasnya ada lagi pimpinan, saudara. Dikatakan aku ini seorang bawahan dan di bawahku itu ada prajurit-prajurit. Dan kalau aku berkata kepada prajurit, kamu kemari, maka prajurit itu akan datang, saudara. Dan kalau aku berkata kepada prajurit, kamu pergi, maka prajurit itu dia akan pergi. Ya, saudara, apa yang membuat saudara prajurit itu taat akan perkataan daripada perwira itu? Karena perwira itu memiliki otoritas. Amin. Ya, saudara, barang siapa melawan otoritas, apabila saudara seorang prajurit melawan otoritas pimpinannya, itu adalah pelanggaran yang besar, saudara. Ya, dianggap satu disersi, ya, pemberontakan, saudara. Sehingga saudara dia dipecat dengan tidak hormat, saudara. Semua rencana-rencananya dicopot semua, ya, sehingga tidak ada otoritas lagi. Otoritas akan berlaku apabila seseorang hidup di dalam ketaatan. Katakan sama-sama apa? Ketaatan. Amin. Ya, karena itu saudara, ya, kalau kita tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak melakukan firman Tuhan, maka saudara, perkataan kita tidak akan mengandung kuasa. Ya, karena otoritas itu tidak ada. Seperti juga saudara apa yang dialami oleh Raja Saul. Ya, tatkala saudara dia tidak taat, maka roh Tuhan undur daripadanya. Saudara, kalau roh Tuhan undur dari kita, kalau otoritas kita sebagai anak-anak Tuhan itu kita lepaskan, maka apa yang terjadi? Kita menjadi permainan iblis. Dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kita. Ya. Saudara, itulah pentingnya bagaimana kita mengetahui hal yang pertama. Tuhan Yesus sebagai pemegang otoritas di sorga maupun di bumi, diberikan Bapa di sorga kepada anaknya, saudara. Supaya firman Tuhan katakan, setiap orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Bahkan otoritas kuasa untuk menghakimi akan dunia diberikan Bapa kepada putranya, saudara. Supaya setiap orang menghargai putranya, yaitu Yesus Kristus. Amin. Ya. Nah, inilah firman Tuhan
ingatkan kepada kita. Dan saudara, pada saat Yesus mau naik ke surga, dikatakan bahwa kamu bisa melakukan apa yang aku lakukan. Karena apa? Dikatakan kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Tapi Tuhan tidak cukup hanya berbicara seperti itu. Tuhan Yesus katakan, karena itu pergilah, beritakanlah Injil. Artinya bahwa Tuhan memberikan otoritas itu kepada setiap kita anak-anak Tuhan yang mau pergi memenangkan jiwa-jiwa, yang mau pergi memberitakan Injil, yang mau pergi menjadi saksi Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga memperlengkapi kita, saudara dan saya, dengan apa? Dengan dunamis daripada Roh Kudus, kuasa, power, saudara. Amin. Ya, bagaikan dinamit yang memiliki daya ledak yang begitu besar, saudara, sehingga terjadi ledakan yang besar pada zaman gereja yang mula-mula, di mana para rasul banyak melakukan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda, dan membuat banyak orang mereka kagum. Dan saudara, pada saat Petrus ingin disembah beserta dengan Yohanes, Petrus berkata, mengapa engkau menyembah aku? Ya, aku ini gak ada apa-apanya. Ya, semua yang aku buat karena nama Yesus. Ya, saudara, itulah yang engkau aniaya, yang kau salibkan pada waktu itu. Tapi mulai saat ini kau bertobat. Itulah firman Tuhan, perkataan yang dikatakan oleh Petrus. Dia menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus. Ya, saudara, kita mengetahui dua kata ini, yaitu exousia dan dunamis. Apabila kita melanggar, saudara, otoritas, maka kita akan berhadapan dengan hukum. Dan otoritas itu, saudara, akan ada bagi setiap orang-orang yang taat kepada firman-Nya, saudara. Ada kisah di dalam Alkitab tentang anak-anak Skewa. Ya, mereka mencoba untuk mengusir setan. Dikatakan, aku usir engkau, ya, di dalam nama Yesus, seperti yang diberitakan oleh Paulus. Saudara, imannya bukan pada Tuhan Yesus. Imannya ada pada Rasul Paulus. Rasul Paulus itu adalah orang biasa, sama seperti saudara dan saya. Berapa banyak orang-orang saat ini, saudara, yang mereka mengkultuskan hamba Tuhan. Imannya bukan kepada Tuhan Yesus, tapi imannya kepada pendeta atau kepada seseorang yang Tuhan pakai, yang Tuhan berikan otoritas untuk memberikan kesembuhan, untuk melakukan mukjizat, saudara. Ya, imannya bukan pada Tuhan Yesus. Sehingga pada saat anak-anak Skewa itu mengusir setan di dalam nama Yesus disebut, tetapi seperti yang diberitakan Paulus, saudara. Ya, dia tidak betul-betul percaya pada Tuhan Yesus, saudara. Maka tanda-tanda itu tidak menyertai. Dikatakan firman Tuhan, dia juga tidak benar-benar taat akan firman Tuhan. Karena dikatakan mereka semua, saudara, hidupnya jauh daripada Tuhan. Nama Tuhan Yesus itu bukan jimat, saudara. Nama Tuhan Yesus akan berkuasa bagi setiap orang yang mau taat, yang percaya dan taat, saudara, kepadanya dan kepada firman-Nya. Ya, saudara, inilah yang firman Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya. Sehingga anak-anak Skewa itu dikatakan, Tuhan Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, tapi kamu siapa? Saudara, jangan kita saudara, merasa berani berhadapan dengan kuasa dunamis daripada iblis. Iblis punya kuasa tapi dia tidak punya otoritas. Tapi anak Tuhan punya otoritas dan kuasa di atas iblis, saudara. Apabila mereka hidup dalam ketaatan, percaya pada Tuhan Yesus dan taat pada firman-Nya. Ya, saudara, ini yang firman Tuhan ingatkan kepada kita. Ya, kalau kita tidak benar, tidak menjaga hidup dalam kekudusan dan kebenaran,
Saudara, kita tidak layak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Firman Tuhan katakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kalau saudara sebut nama presiden dengan sembarangan, saudara, apa yang terjadi? Kita akan berhadapan dengan apa? Dengan hukum, saudara. Ya, dengan otoritas. Jadi jangan sembarangan. Nama yang berkuasa itu, dia akan memiliki kuasa, otoritas, exousia dan dunamis. Apabila kita menjaga hidup kita dalam kekudusan, apabila kita menjaga hidup kita dalam kebenaran, saudara. Sehingga perkataan yang kita katakan itu mengandung kuasa. Ya, saudara, inilah yang firman Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya. Bagaimana kita harus memahami, mengerti bahwa Tuhan telah melimpahkan exousia dan dunamis kepada kita, supaya kita hidup berkemenangan, saudara. Amen. Di tengah-tengah situasi pandemi ini, saudara, yang tidak menentu, saudara. Kita bisa mengatakan lewat perkataan kita, saudara, bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini, saudara. Kita bisa mengatakan, saudara, bahwa aku akan menangkan setiap pencobaan dan ujian hidup, karena Yesus yang menyertai hidupku, saudara. Di dalam perkataan kita ada kuasa. Amen. Kita bisa menciptakan suasana yang indah dan baik lewat perkataan kita. Amen. Yang diurapi oleh Roh Kudus. Amen. Ya, saudara, saya mengalami kalau memang ada perkataan kita yang karena kita emosi, saudara, keluarlah perkataan-perkataan yang sia-sia, kata-kata mengutuk, saudara, baik orang tua terhadap anak, baik saudara, ya, saudara, kita pemilik otoritas, kita pun harus bertanggung jawab kepada otoritas yang tertinggi, yaitu Tuhan sendiri yang memberikan otoritas kepada kita. Baik saya sebagai gembala, saya juga tidak boleh semena-mena, saudara, untuk menjalankan otoritas yang Tuhan berikan kepada saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan. Amen. Saya harus mempertanggungjawabkannya. Demikian juga saudara sebagai orang tua, saudara diberikan Tuhan otoritas. Kita juga tidak boleh semena-mena, saudara, ya, untuk menjalankan otoritas itu kepada anak-anak kita dengan keras, saudara, tanpa memberi satu contoh dan keteladanan hidup, saudara. Ini yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Ya, kita juga harus bertanggung jawab kepada Tuhan sebagai pemberi otoritas kepada kita. Amin. Demikian juga saudara, Tuhan memberikan kita kuasa, power, ya, dunamis. Kita boleh menggunakannya, saudara, dengan penuh tanggung jawab, sehingga firman Tuhan Yesus yang berkata, ya, saudara, bahwa aku tidak mengenal engkau, walaupun kau bisa mengusir setan demi namaku, namun mereka, hamba-hamba Tuhan tersebut, ditolak oleh Tuhan karena mereka melakukan kejahatan. Saudara, Tuhan membela firman-Nya. Ya. Oleh karena itu, saudara, jangan kita berbangga diri apabila kita dipakai oleh Tuhan untuk mengusir setan, menyembuhkan orang-orang sakit, saudara. Ya, Tuhan urapi kita, firman Tuhan berkuasa. Jangan kita berbangga diri. Amen. Karena semua adalah pemberian daripada Tuhan. Amen. Tetapi yang perlu kita sadari adalah kita harus menjaga otoritas yang Tuhan berikan kepada kita, kuasa dunamis yang Tuhan berikan kepada kita, dengan penuh tanggung jawab, dengan kita boleh hidup dalam ketaatan dan kebenaran akan firman Tuhan. Kita boleh hidup di dalam kekudusannya, saudara, sehingga saudara pada saatnya kita akan diterima oleh Tuhan dalam kemah abadi. Amen. Daripada Tuhan Yesus. Amen. Inilah firman Tuhan. Tuhan Yesus, Dia layak kita tinggikan. Amen. Dia layak kita muliakan. Saudara, oleh karena saudara, Dia mau merendahkan dirinya, taat sampai mati. Haleluya. Bahkan sampai mati di kayu salib. Amen. Menebus saudara dan saya. Firman Tuhan katakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama,
supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan di bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Dialah penguasa tunggal satu-satunya, saudara, yang menguasai langit dan bumi. Allah telah melimpahkan kepada putranya Yesus Kristus. Amin. Ya, saudara, dan sekarang Tuhan Yesus berada dalam kerajaan surga. Dia limpahkan eksosia dan dunamis kepada gerejanya. Saudara, jadi apakah otoritas atau wewenang yang diberikan Tuhan kepada orang percaya, termasuk saudara dan saya? Yang pertama adalah mengusir setan-setan. Kalau saudara dan saya ya hidup percaya dalam kebenaran firman Tuhan, memahami bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, status kita sebagai anak Tuhan, saudara, kita juga harus hidup sesuai dengan kebenaran dan kekudusan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita hidup dalam ketaatan pada firman Tuhan, maka dengan keyakinan yang teguh, saudara, kita bisa mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus, saudara. Karena engkau menjaga otoritas yang Tuhan berikan dengan hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Dikatakan di dalam namaku, saudara, kita layak menggunakan nama Yesus, nama di atas segala Amin. nama. Haleluya. Ya, karena kita tahu bahwa kita adalah anak-anaknya, ahli warisnya. Amin. Dikatakan Markus 16 ayat 17, kita akan baca di sini. Markus 16 ayat yang ke-17. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-17. Kita akan baca Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-17. Ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saudara. Ya, sesudah Tuhan berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu ia duduk di sebelah kanan Allah. Saudara, Tuhan Yesus, saudara, dikatakan firman Tuhan, Dia melimpahkan otoritas dan kuasa kepada kita sebagai orang yang percaya untuk menggunakan namanya. Ya, dikatakan mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit, saudara, itulah kuasa. Jadi setiap kita harus menyadari bahwa Tuhan sudah berikan kuasa, ya, yaitu dunamis dan otoritas, yaitu eksosia. Ya, bukan karena kita baik, tapi karena kita percaya, kita mau taat pada firman Tuhan, ya, sehingga saudara, kita tidak ada ketakutan sedikit pun dalam diri kita. Firman Tuhan katakan, ya, Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, saudara. Ya, saudara, kita tidak perlu takut akan apapun. Kita hanya takut kepada Tuhan sebagai pemegang otoritas tertinggi. Harus ada hati yang takut akan Tuhan. Amen. Harus ada hati yang hormat akan Tuhan. Ya, dengan kita menghormati Tuhan, kita mau mentaati firman-Nya, saudara. Amen. Ya, kita segan terhadap Dia. Ya, oleh karena kita tahu siapa diri kita yang sesungguhnya. Ya, saudara, yang ketiga, mengusir setan-setan tadi, menyembuhkan orang sakit. Untuk kita diberi otoritas dan kuasa untuk menggunakan namanya. Yang ketiga, menuntun orang menerima Roh Kudus. Ya, seperti yang tadi di awal, Ananias diberi otoritas dan kuasa untuk menuntun Rasul Paulus. Saudara, mencelikan matanya, itu dunamis, dan membaptis saudara Rasul Paulus, ya, waktu itu Saulus untuk dipenuhi dengan Roh Kudus.
Ya, hal yang keempat adalah memenangkan jiwa-jiwa. Ya, di dalam Matius 28 ini kita kenal sebagai amanat agung daripada Tuhan Yesus. Di dalam Matius 28 ayat yang ke-18, Yesus mendekati mereka, yaitu para murid, ya, dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa." Kuasa di sini adalah otoritas, ya. Di dalam otoritas maka otomatis dunamis akan menyertai, ya. Dikatakan segala otoritas, segala kuasa, otoritas di sorga dan di bumi. Nah, ayat 19, karena itu, ya, saudara, pergilah. Artinya bahwa Tuhan memberikan kuasa itu kepada saudara dan saya. Untuk apa? Untuk menggunakan namanya, ya, untuk memberitakan Injil. Dan pada saat kita memberitakan Injil, pasti kuasa Tuhan akan menyertai. Ya, saudara melayani orang-orang yang remuk hatinya, yang menderita, yang mengalami kepahitan hati, yang mengalami saudara yang putus asa. Pada saat saudara mulai memberitakan firman Tuhan, memberikan kesaksian-kesaksian hidupmu, maka saudara, Roh Kudus bekerja, dunamis itu bekerja, ya, otoritas setiap perkataan yang kita ucapkan diurapi oleh Tuhan, sehingga saudara, kuasa dan otoritas itu menyertai, sehingga terjadi perubahan hidup. Amen. Ya. Saudara, milikilah eksosia dan dunamis. Jaga hidupmu, tetap hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Hal yang kedua, hiduplah di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Ya, saudara, inilah yang Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus ajarkan kepada saudara dan saya. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi berkat buat hidup saudara dan saya di dalam kita menjalani kehidupan ini. Saudara, sadari bahwa setiap perkataan kita ada kuasa, ada otoritas, sehingga kita menjaga perkataan kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Ya, tidak sembarangan lagi kita berbicara, saudara. Kita juga menjaga hidup kita, saudara, untuk hidup tetap kudus di hadapan Tuhan, sehingga kuasa dan otoritas Tuhan, urapan Tuhan itu selalu menyertai saudara dan saya. Bukan untuk kebanggaan diri kita, tapi supaya saudara dan saya dipakai Tuhan menjadi alatnya. Amin. Amin. Boleh kita akan nyanyikan pujian, saudara. Kita akan menyanyikan pujian firman Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu pujian, dimuliakan, ditinggikan Yesus Tuhan. Kita mau bangkit berdiri yang ada di sini. Kita mau menghormati Tuhan sebagai pemilik otoritas tertinggi, Tuhan Yesus, yang telah diberikan Bapa di surga dalam menjalankan pemerintahannya. Dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan Yesus Tuhan dan Rajaku yang berkuasa, yang berkuasa, yang bertahta, yang bertahta, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kembali katakan, dimuliakan, ditinggikan, dimuliakan, ditinggikan Yesus Tuhan. Kau
berkuasa, yang bertahta, yang berkuasa, yang bertahta, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Saudara, jadikan Yesus sebagai Tuhanmu yang berotoritas di dalam hidupmu, saudara, sehingga hidupmu dikuasai oleh firman-Nya, hidupmu dikuasai oleh Tuhan dan firman-Nya. Biar Dia sebagai penguasa tunggal di dalam hidupmu, sehingga kehendak-Nya itu yang kita lakukan. Apa yang menjadi kehendak dan kesukaan-Nya itu yang kita mau lakukan. Jadikan Yesus yang berotoritas, berkuasa di dalam hidupmu, sehingga dosa tidak lagi menguasai hidup saudara dan saya. Dunia tidak lagi menguasai hidupmu, yang akan membawa kepada kebinasaan. Tetapi Dialah sang kebenaran itu, Dialah sang jalan kebenaran dan kehidupan itu, yang akan membawa kita masuk dalam kerajaan-Nya, yang akan membawa kita kepada Bapa di sorga. Itulah yang menguasai hidup saudara dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kita terpanggil untuk kita boleh memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan, menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup, sehingga lewat otoritas dan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, kita bukan lagi takut kepada setan, tapi kita mengusir setan. Kita bukan lagi takut pada keadaan yang mencekam saat ini, tapi kita bisa berjalan di atas ombak yang besar, badai yang besar, oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus yang sanggup, saudara, menolong dan menyertai saudara dan saya, sehingga kita bisa melalui badai yang besar ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sadari bahwa kita memiliki otoritas dan kuasa, sehingga kita bisa menang atas segala sakit penyakit. Kita bisa menang atas setiap keadaan yang mencekam saudara. Kita bisa menang atas setiap pencobaan yang terjadi dalam hidup kita saat ini. Otoritas haruslah diikuti dengan ketaatan. Pada saat saudara taat mentaati pemerintah dengan menjalankan protokol kesehatan, pada saat saudara juga taat terlebih kepada Tuhan, maka otoritas dan kuasa itu menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Kami adalah anak-anak Tuhan yang diberi otoritas, memiliki hak untuk menjadi anak-anak Tuhan, untuk menggunakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan Yesus, di dalam hari-hari pencobaan yang besar yang melanda dunia ini. Firman Tuhan katakan, bagi orang yang mentaati dan menuruti firman-Mu Tuhan Yesus, Engkau berjanji bahwa Engkau akan melindungi kami dari hari pencobaan yang besar yang melanda dunia ini. Engkau berjanji bagi orang yang mentaati menuruti firman-Mu bahwa Engkau akan membukakan pintu yang tidak akan dapat seorang pun yang dapat menutupnya. Walaupun dalam kesulitan dan kesukaran di zaman krisis ekonomi ini, Tuhan sanggup untuk memberkati saudara dan saya dengan segala cara.
Tuhan sanggup memberikan hikmat kepada kita, membantu dan menolong kita lewat roh kuasa Roh Kudus-Nya, menolong kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini yang menjadi doa kami di hadapan. Sebentar kami akan pulang menyelesaikan ibadah ini. Bila firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Berkati setiap kami yang saat ini sudah mempersiapkan untuk memberikan persembahan bagi Tuhan, buat pekerjaan Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang memberkati anak-anak-Mu yang berusaha, yang bekerja, yang berdagang. Tuhan, Engkau yang memberkati mereka semua. Engkau yang melindungi kami semua, baik jemaat maupun mereka yang menyaksikan live streaming ini. Kalau ada yang sakit Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, tanda ini menyertai orang percaya. Di dalam nama Yesus, terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang saat ini dikuasai oleh roh jahat, hati dan pikirannya dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kebenaran firman Tuhan itu yang memerdekakan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang saat ini mengalami ketakutan, saat ini kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Ketakutan bukan berasal daripada Tuhan, kekuatan itu yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau alaskan doa. Saudara, angkat hatimu dan terima berkat Tuhan. Saudara yang terkasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai merata. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.